paham yang baik, nggak sombong. Ya biasa yang muda cium tangan kepada yang tua walaupun yang tua itu bukan Habib. Itu ada. Nggak tahu tuh itu apa alasannya, apa memang Tidak ada hubungannya dengan Habib baik atau Habib yang buruk, nggak ada hubungannya. Yang penting jangan ngaku sebagai keturunan Rasulullah. ya iya justru itu Nah, itu yang sepakat, saya sepakat, itu benar-benar tepat sekali. enggak kan awalnya kan gini ya, awalnya kan tesis kayak Imad kan berawal dari akhlak-akhlaknya mereka. Awalnya tahu dia asli, tapi ternyata akhirnya ketahuan palsunya. Iya betul. Jangan salah loh, Kiai Imad itu sebelum mengungkapkan lanjut, yang ada cerita tesisnya itu dia mengarang buku Al-Fikra An-Nahdiyah. Di situ justru malah dia memuji itu Ba'lawi sebagai surya Rasulullah. Kan di situ kan. Tapi ya belum dia melakukan pendalaman. Ketika dia melakukan pendalaman baru ketahuan. Kan seperti itu. Dan Kiai Imad itu kan mantan FPI juga. Iya betul. Nah, walaupun Goib itu juga mantan muhibbin, ketika dia cium Habib, dicium bolak-balik sampai Alah, ketupan. Kiai Anjas juga gitu juga kayaknya deh. Sama saya juga malahan mas saya mah beat rekor. Ya silakan Habib Ali, gimana Beb? Di Bali, tafadhal. Anda mau dengar cerita yang tadi nggak mau di belakang aja loh. Coba cerita lanjut. Kebetulan baru masuk ini. Bib Ali di mana ini? Kelihatannya bahasanya kayak bahasa orang-orang timur. Ambon. Wah iya. Oh iya. Ambon. Ente di mana di Ambon? Batu Merah. Batu Merah. Oh Batu Merah. Jangan-jangan Anda ini yang di Stein itu ya? Iya Ambon. Enggak. Hah? Enggak. Oh. Tidak, anak cuma imam saja. Anak cuma imam aja di masjid. Biasa. Masjid kecil, situ? cuma muat 40 orang. Oh. Sama dengan Ustadz Muhammad situ. Batu Merah. Ustaz Muhammad Atamimi. Iya. Ustaz Muhammad siapa? At-Tamimi rektornya Yayan. Yayan Ambon. Udah selesai dia rektornya, udah lama. Oh iya. Tapi dekat situ kan Batu Merah dia. Lebih. Teman kuliah aku itu, Beb. Iya, dia di atas, anak di bawah. Lebih. Oh, atas. Lanjut Teman kuliah tadi. dulu itu waktu di S3 saya sama kuliah Beb, dengan dia. begini Beb, gimana menurut antum bahwa ketika sudah ketahuan nasab Ba'alawi itu tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah, menurut pandangan Anda gimana Habib Ali? Tidak tersambung. Tidak tersambung sama sekali, tidak tersambung Di itu. nasabnya tidak tersambung. Gimana ini? Rasulullah junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ya udah biar aja kalau tidak tersambung. Jangan sudah tidak tersambung baru mau disambungkan, jangan, nggak boleh. Kan selesai itu. Udah tidak tersambung, kemudian dia sengaja mau nyambungkan, dan nanti lebih tambah parah, lebih tambah gak nyambung, jauh jadinya. Biar aja. Jadi, Wah, keren Habib ini. Bib Ali ini saya pikir bukan dia ini, bukan Ba'lawi ini, Arab Hadrami ini. Iya kan? ya. Beliau Habib karena ada dua marga kalau tidak salah, bil Faqih sama Bafaqih. Iya, maksud saya bukan Ba'lawi kan? Arab Hadrami kan? Ba'lawi. Ba'lawi ya, Bib ya? Ya kalau Habib Ba'lawi lah. Ini keren ini. Habib Ali.
Oh, Ini keren ini. Habib ini keren. Iya berarti Masalahnya di mana ini? berarti jenengan ini paham ya. Masya Allah. Ya teruskan Habib, mantap. Ini enggak, ini Habib ini karena tawaduknya ini. Karena tawaduknya. Yang dikedepankan adalah ilmu pengetahuan. Masya Allah, mantap. Karena ilmunya ini, karena ketawaduannya. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini calon surga juga mungkin ketika mengakui dengan gentle bahwa beliau bukan zuriyah Rasul. Gitu. Saya baru kali ini saya tahu ini. Iya, seperti zuriya Rasulullah yang ada di Wali Songo, dia itu tidak memperdulikan saya itu Turunan siapa? ya Gitu kan? Rasul. Yang penting ketakwaannya. Ini termasuk kiai saya kan, ini zuriya Rasulullah. Dia itu ngomong kan waktu itu saya pahamnya itu kan bahwa zuriya Rasulullah kan Habib. Kemudian dia ngomong al jannatu liman ittaqo la li habibin. Gitu. Ya ternyata setelah diselidiki sekarang itu zuriya Wali Songo. Dan zuriya Rasul yang berakhlak baik, yang bertakwa itu justru ini ngumpetin kenasabannya. Ini baru keren ini. Habib tinggal di mana Habib? di Ambon beliau. Oh dia Ambon. Siapa? Sudah sepuh mungkin nih. Sepuh ya. Umurnya mungkin hampir 60 ya. Kelihatannya. Lebih sekitar Anak usia 64 tahun. oh 64. Oh 60. 64 tahun. Ya. Keren. Udah. Semangat Habib. Tapi gini Kyo Gaib, memang itu kalau saya lihat ya, kalau di luar Jawa itu habaib itu biasa-biasa aja sih. Maksudnya nggak terlalu punya pengaruh seperti di Jawa gitu loh. Mereka itu sama kita itu kehidupannya itu juga nggak pernah maksudnya mau diistimewakan atau apa gitu ya. Pengalaman saya di Makassar sini ada salah satu Habib itu yang punya majelis gitu kan. Beliau itu biasa-biasa aja, nggak ada yang ini. Nggak tahu deh kenapa di Jawa itu kayak orang itu kayak beda gitu perlakuannya. Saya kurang tahu memang itu. Ya, karena dulu itu dimuliakan oleh Ki Anjas. Pertama kali Ki Anjas yang memuliakannya itu ya. Nah, karena terlalu dimuliakan golun, ya kan, berlebihan sehingga dia lupa diri. Coba tanya ini Bib Ali nih. Di Ambon itu polemik ini biasa-biasa aja, nggak ada orang yang ini-inian. Benar nggak, Bib Ali? Lebih kiai. Ana mau bilang begini, ana mau ngomong begini sebentar. Kalau kita para Ba'alwi dipanggil Habib, itu sama Mahwal dipanggil Tete. Nah, Yang namanya Habib itu orang yang udah tua. Jadi kalau kita mau sombong dengan Habib, ngapain sombongnya? Ada apa? tuh. Karena udah tua ya. Yang panggil ya, kalau pengertian kita di Maluku, kalau orang yang dipanggil Habib itu orang tua, sama dengan ahwalnya Tete gitu loh. Nah sekarang kita tinggalkan tua atau muda, kita kembali kepada kesombongan. Ada apa sebenarnya harus sombong dengan dirinya sebagai seorang Habib? Keren ini. Ya, mantap. Untungnya apa sih kira-kira? Ini Bahkan kita semakin sombong. yang lain nih. Sebentar. Mau siapa nih? Monggo. Mau Misbah. Kita itu bukan karena kesombongan. Bahkan orang akan benci kalau bos kita sombong. Biasa-biasa aja, kenapa sih? Emang kalau kita nggak sombong, kita rugi ya sebagai seorang Habib? Gak ada.
Biasa aja. Dia pun udah ngajarin. Ana udah bilang sama teman-teman, kalian boleh panggil saya Habib, tapi saya nggak pernah sombong dengan menjadi seorang Habib. Saya suka dan saya cinta semua orang. Di dalam doa saya yang setiap hari yang saya bawakan, Allahumma martakab nabi sifaatil umat, minta untuk sifat umat. Minan nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal hadirin, hadirkan mereka kepada kita. Karena datuk-datuk kita yang datang dulu itu kan mereka bersiar mencapai orang. Ada banyak yang juga belum ke masjid. Kata orang sih, orang itu kan belum ke masjid untuk sholat, dia belum dapat hidayah. Ana doain, Allahumma ya Allah ya Rasulullah minka birahmati ummatil hidayah wa sunnatil awliya wa iyana ya maulana nahnu la. Nggak usah sombong, biasa aja. Ente nggak sombong juga, ente habaib. Tapi kalau ente sombong seperti yang di Jawa sana, ini persoalan bumerang. Nah, mantap. Ya, mudah-mudahan semua habaib ini mendengarkan ya. Dahulukan ilmu pengetahuan. Dan semua. Allahumma azirna minan nar untuk kita. Untuk teman-teman, untuk jamaah. Amin, amin. Wazir walidaini wa jami'il muslimina minan nar. Itu yang banyak orang kebuat. Dia bikin untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan mungkin jamaah yang ada di dalam masjid ketika dia jadi imam. Tetapi yang lain ada di luar tidak pernah dia sentuh. Gimana kalau ceritanya Allahumma azirna minan nar wazir walidaini wa jami'il muslimina minan nar, untuk semua jauh dari api neraka. Udah enak tuh. Beb Ali, gimana ada dalam kitabnya Abdullah Al-Haddad itu ketika melihat muhibbinnya ditanyakan marabbuka Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, gimana menurut panjenengan tuh? Coba diulang. Gimana menurut sampean, pandangan sampean ketika ada seseorang yang di alam kubur ditanyakan malaikat mungkar nakir marabbuka Abdullah Habibi Al-Haddad, gimana menurut panjenengan? Menurut Ana bagus. Menurut Ana cuma satu, bagus. Untung-untung ditanya. Kalau nggak ditanya gimana? Aduh. Aduh. Ya. Ini Kalau diusir apalagi. Ketawa. Contoh nih, contoh soal kita hidup nih. Ana datang di satu tempat, kemudian ada teman-teman juga yang datang, teman-teman Ana yang tanya, Ana nggak ditanya. Perasaan gimana? Untuk itu mulai sekarang yang ada di dunia ini, mari kita bersatu semuanya. Kira-kira ada nggak yang nggak ditanya oleh malaikat mungkar nakir? Ya ditanya lah. ini juga masuk ini. Jadi ya mohon maaf Bib Ali ya. Saya tidak, karena jenengan adalah seorang orang yang tua ya. Aku menghormati orang yang tua. Lagi pula Habib ini termasuklah selalu suka mendoakan seseorang, di antaranya itu adalah orang yang bagus lah. Cuma dalam hal masalah pengetahuan syariat hendaknya didahulukan daripada yang tasawuf. Seharusnya kan saling berjalan antara tasawuf dengan syariat ini berjalan ya, sama-sama berjalan. Ketika ini berjalan, insya Allah tahakkuk, menjadi nyata, menjadi benar. Ketika salah satu yang hanya dikuatkan, ya semisal seperti ini, dikatakan man rabbuka, maka menjawab Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad, ini kan sesuatu yang membagongkan lah, bisa menimbulkan suatu kesesatan kepada kaum awam, ya kan. Nah, lebih baik ini seperti hal ini dijelaskan lagi kepada semua habaib yang mempunyai majelis, tolong. Ini hal yang tidak boleh diungkapkan. Ini jelas ini sesuatu yang bisa dapat merubah
ajaran. Silakan ya. Mohon maaf Habib, ya saya hanya menilai kepada mayoritas orang awam, bukan orang yang khusus. Karena ini kalau dinilai daripada perkataan itu sudah menuju ke suatu kekufuran, kan gitu. Mohon maaf. Ya. Ya. Kita bukan benci kepada Habib, saya tidak benci, karena ajaran seperti itu sebenarnya tidak boleh. Siapa saja ulamanya tetap harus ditakzir kalau seperti itu. Ya, itu menurut pandangan syariat, karena syariat itu lebih didahulukan menurut, karena apa? Karena sudah merata, karena kelihatan mata. Nahnu nakumu bizawahir. Kita ini hanya menghukumi secara zahir, bukan secara batin. Siapa yang tahu batin seseorang? Nggak ada yang tahu. Kita hanya menghukumi secara zahir, agar supaya orang menjadi jelas. Gitu. Gitu. Jadi bukan aku ini benci, enggak. Saya ini menyiarkan seperti ini agar supaya mohon kepada para habaib, ajaran-ajaran seperti itu tolong diperjelas supaya nggak dikenakan di kalangan umum, apalagi kitabnya disebarluaskan di Shopee. Ya Allah, ini kan ajaran yang bisa merubah bentuk akidah nantinya. Yang nggak paham ini berubah akidahnya, ya kan? Gitu. Bukan hanya kitab ya, kalau di Shopee ada pasir juga dijual di situ. pasir taring. Astagfirullahaladzim. Goib. Iya ya, monggo Yai. Ana tidak pernah bikin kitab, tapi Ana pernah baca kitab. Kemudian setelah kitab Ana baca, Ana mulai teliti benar. Lalu Ana gabungkan dengan yang disampaikan orang tua Ana. Mereka titip. Nama Ana kan Ya Ali. Sebelum Abah pulang ke akhirat, Abah janji, jangan pernah pakai pakaian sombong untuk dirimu. Sebab itu pakaiannya Allah. Satu. Yang kedua, junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nggak pernah sombong kepada umatnya. Begitu beliau merendah diri sampai Islam menjadi banyak. Gitu. Kenapa harus kita sombong dengan menjadi seorang habaib? Biasa-biasa aja. Kita nggak sombong, orang juga tahu. Oh ini Habib Ali, ya sudah. Kenapa harus mesti topo dada? Mungkin dia sombong karena dia memperbandingkan satu Habib bodoh lebih utama daripada 70 orang alim. Mungkin seperti itu. So, salah. Kalau sombong dengan ada tujuan, salah. Saya nggak setuju itu. Nah ini kitabnya, loh ini kitabnya panjenengan loh. Ini kitab Thariqah Sada Ba'alawi yang saya tampilkan itu. Minhajus Sawi. Bagaimana kok bisa perbandingan Habib bodoh lebih utama daripada 70 orang alim ini? Lucu. Masya Allah. Anak prinsipnya nggak setuju dengan Habib yang mengaku dirinya lalu kemudian sombong topu dada sebagai anak cucu Rasulullah. Subhanallah. Betul, mantap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baru pulang. Langsung lanjut. Jadi tolong dijelaskan Ki Anjas dengan detail ya. Mungkin kalau ada yang mendengar kalimat saya ini seorang Habib juga mungkin mereka tidak suka saya, tapi nggak apa-apa. Saya tetap prinsip itu. Masya Allah. Saya masih ingat satu hadis waktu saya masih SMP dulu.
dari guru agama saya anggap hadisnya juga sahih. Al-Islamu nadhifu fatunadhifu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Artinya Islam ini semua bersih. Maka bersihkanlah kamu bisa memasuki surga kecuali, ada kalimat kecualinya. Nah, kecuali dalam keadaan bersih. Yang kalimat yang pertama Islam bersih. Menurut yang diturun lagi kepada yang kalimat kedua dan ketiga, kecuali dalam keadaan bersih. Islamnya bersih, tapi manusianya bersih enggak? Persoalan untuk masuk surga. Demikian itu hadis yang saya paham sejak saya masih SMP dulu. Saya pegang sampai sekarang. Untuk itu saya tidak setuju dengan orang-orang yang kemudian tepuk dada lalu merasakan diri sebagai anak cucu Rasul. Jangan, sabar dulu, jangan. Yang bukan anak cucu aja, ahwal saja salawatnya sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama, mereka juga sama dengan kita. Jadi mari kita saling menghargai, menghormati, itu lebih baik daripada kita harus selalu tepuk dada lalu mengatakan sebagian bodoh, maaf, sebentar, saya nggak bisa setuju tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi di dalam yang saya tampilkan ibarat itu bahwa ketika satu Habib yang gila, maka zatnya masih ada, nggak akan hilang. Tapi ketika orang alim yang gila, maka keilmuannya yang gila. Berbicara tentang zat ada hubungannya dengan darah. Lalu ketika darah itu dites DNA, boro-boro keturunan Rasulullah, Arab aja bukan loh. Ya. Ya memang ya sebenarnya itu sudah jelas ya yang dijelaskan oleh Ki Anjas itu memang kalau kita melihat dari sisi keilmuan kita itu ilmu itu selalu berkembang sesuai dengan keadaannya ya. Dan itu pun semua itu istimbatnya atau rujukannya dari hadis dan Al-Quran. Kalau tidak ada dari hadis dan Al-Quran maka rujukannya adalah ijma. Ijma nggak ada, akhirnya rujukannya kias. Tapi ternyata ada di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca ya dalam surat Al-Halaq pertama itu yang dan kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Aku telah jadikan manusia dari asal segumpal darah. Dari akhirnya menjadilah manusia. Jus daripada bagian daripada darah adalah rambut, kuping, tulang, air liur dan sebagainya. Yang ada yang melekat di dalam diri manusia. Dan itu sebagaimana kiafah. Kiafah juga demikian. Maka dulu itu tidak ada tes DNA. Karena semakin berkembangnya zaman, kita tidak bisa menolak itu. Ya kan? Kalau kiafah itu adalah pencocokan secara zatiyah ataupun sifatiyah. Nah, Nabi dulu itu mencocokkan seperti itu. Memang ada ahlinya dalam kiafah. Demikian juga dalam tes DNA. Itu transformasi daripada kiafah. Jadi di situ. Akan kalau kita harus meyakini dalam kitab, ya kan, Ad-Durarul Bahiyah, ini sudah dijelaskan bahwa kita wajib ayat taqidah annallaha subhanahu wa ta'ala ba'atsan nabiyyal ummiyal arabiyyal quraisyiyah al-hashimiyah sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib juga meyakini bahwasanya Allah itu telah mengutus seorang nabi yang al-ummiyah al-arabiyah yang bangsa Arab, al-Quraisyiyah yang berkabilah Quraisy, al-Hashimiyah yang berkabilah Hashim, yaitu siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Dengan adanya dzatiyah ini bisa diketahui bahwa bangsa Arab itu sudah disepakati oleh seluruh ulama secara jumhuriyah, ya kan? Itu adalah G1 memang. Itu al-Arabiyah.
Kalau sudah menyimpang daripada bangsa Arab, apakah bisa dikatakan sebagai zuriat Nabi? Dan tidak semua yang J1 itu adalah berketurunan kepada Nabi Muhammad SAW, karena kabilah itu berbeda. Walaupun satu kabilah, tapi yang dihitung dalam ilmu pernasaban itu memang dari bapaknya, anaknya siapa, kan gitu. Jadi orang tuanya, misalnya Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad adalah sepupu, terus putrinya Nabi Muhammad adalah Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah ini menisbatkan kepada Sayyidina Ali, tidak bisa, harusnya kepada Nabi Muhammad SAW, karena yang berketurunan kepada Nabi Muhammad. Tidak bisa. Makanya di situ tidak semua Bani Hashim itu ada keturunan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun itu adalah keluarga. Bani Tholib kan gitu, nah, semua. Nah, di situ bisa ditinjau dari itu. Kita tidak bisa mungkiri itu ya. Dan memang benar kata Habib ya, kita semua itu saudara. Sebagaimana hadis jelaskan, al-muslimuna ikhwatun la fadla li ahadi ala ahadin illa bittaqwa. Rawahu Tabrani an Habib bin Quras, ya kan. Muslim itu adalah saudara. Tidak ada yang lebih utama kepada satu atas satu yang lain, kecuali bittaqwa. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Itu sudah jelas. Dan kita bisa mencapai kepada ketakwaan itu dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, kan, hal yastawil ladina ya'malun wal ladina la ya'lamun. Adakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ngilang goib, gak usah diterangkan, ngilang capek-capek mulut. Ya enggak, maksudnya kita itu biar sama-sama mengedepankan ilmu pengetahuan gitu loh. Jadi di situ ya kawan-kawan ya, kita harus mengedepankan ilmu pengetahuan. Sebagaimana Syekh Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i menjelaskan, mal walau bin usyrika zakat takhrud binurul ilmi min zulumat. Maka amalkan ilmu seperempat sepersepuluh. Apakah kita harus menanti ahli dalam mengamalkan ilmu? Ya enggak. Ilmu itu diamalkan walaupun hanya sedikit. Kalau kita menanti ahli, kapan kita akan mengamalkan ilmu? Kenapa kau mengamalkan ilmu harus diamalkan? Takhrud binuril ilmi min dzulumat. Maka engkau akan keluar daripada jalan kesesatan dengan cahaya ilmu. Ya, terima kasih. Ya, silakan yang lainnya. Mana Habib ini? Kau turun. Saya suka dengan Habib ini. Insyaallah, terima kasih kepada akhina al-kiram Al-Ustadz. Bukan sekali-sekali saya dijeluki Habib gitu loh. Biar nggak Habib itu anu gitu. Oke. Al-Ustadz Al-Habib Al-Mukarram Paujan At-Mancu'i Ajlatumi. Karena gini ya, orang kadang-kadang ya, kenapa kok Habib itu kok disematkan khusus, padahal tidak boleh loh penyematan khusus itu. Padahal Habib itu kalau di hadis ya, itu adalah seorang umat yang memang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW itu digelari Habib. Ya, bedakan. Kalau Habib yang disematkan kepada Rasulullah itu adalah Al-Habibullah. Sebagaimana dalam kitab, ya kan, dalam kitab Matan Subat, Syekh Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i mengatakan, faddalahu ala jami'i man siwah fahuwa syafi'u wal habibu lil ilah. Siapa? Nabi itu syafi', yaitu adalah sesosok yang Allah berikan anugerah untuk menyelamatkan segala umat. Wal habibu lil ilah, dan juga adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu gelar Nabi Muhammad ya. Itu adalah kekasih Allah. Sedangkan gelar umatnya adalah kekasih Nabi Muhammad SAW. Habib itu. Jadi gini Pak Kiai.
fenomena para Habib yang di luar Jawa itu beda dengan di Jawa gitu. Kalau yang sepanjang pengetahuan saya, kalau di luar Jawa itu mereka itu nggak mau berpolemik, maunya dia itu diakuin, tapi Habibnya itu tetap harus diakui gitu loh. Tapi nggak peduli dia mau panggil dia Habib atau tidak. Tapi kalau umpamanya bicara pengakuan bahwa nasabnya tersambung, pasti dia bilang iya gitu. Ngerti nggak? Gitu tuh orang-orang sih kalau di sini rata-rata. Pokoknya dia itu nggak mau berpolemik. Lu mau panggil dia Habib enggak. Tapi kalau umpamanya ditanya itu nasab tersambung ke Rasulullah nggak? Iya kata dia. Gitu tuh. Makanya itu dia alergi tuh kalau dibilang dia itu nasabnya nggak tersambung, dia alergi. Iya. Ki Anjas terlalu terlalu cepat, ya kan. Nah, perlunya kita itu ya supaya Habib tadi itu untuk bisa menasihati Habib yang lain kan gitu. Kita dorong mereka, kita kasih motivasi mereka. Oh jangan, mereka itu namanya satu klan. Nggak usah memotivasi, pasti pendapatnya semua sama kok. Tapi tadi jawaban Habib Ali itu tapi tadi dengan tegas mengatakan ketika ditanya bahwa Habib ini juriah Rasul atau bukan, katanya kan gitu. Iya, tapi di belakang kan waktu ditanya beda lagi kan? Beda lagi pas ditanya tadi. Karena mereka itu semua satu sekat setali tiga uang. Cuman kalau di sini kan mungkin ya, kalau di luar Jawa itu kan menurut saya mereka kan nggak punya posisi, nggak punya apa-apa gitu kan. Ya kerja aja di instansi gini. Terus tidak banyak juga yang membuka kayak majelis atau apa gitu kan. Ya nggak banyak. Di saya tempat aku aja itu di Makassar, di Sulawesi Selatan ya. Setahu saya itu habaib satu aja yang pimpinan Jatman itu Segap itu aja yang kita bilang pohon rama itu kalau di sini kan itu aja muka majelis pengajian gitu, selebihnya nggak ada. Padahal banyak habaib di sini. Di sini itu kalau habaib malah terkenal itu tukang tukang kawin nikah siri itu kan, nikah siri ke habaib itu.